أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الخلق وأزكى الأنام محمد المصطفى وعلي المرتضى وآلهما الأطهار النجباء ولا سيما خاتم أنوارهم الإمام المهدي عجل الله له الفرج واللعن الدائم على أعدائهم منكري حقهم الظالمين لهم لعنا لا ينقضي أبدا صلى الله عليه صلى الله عليك سيدي ومولاي يا أبا عبد الله صلى الله عليك صلى الله عليك يا صريع الدمعة الساكبة ويا صاحب المصيبة الراتبة حبيبي يا حسين حبيبي يا Husain. Marilah bersama-sama kita panggil Al-Husain dengan sebutan kekasih atau Habibi ya Husain, dengan berharap semoga beliau berkenan untuk menganggap kita dan mengakui kita sebagai kekasihnya. Bersama-sama, Habibi ya Husain Habibi ya. Sampaikan suara kita ke Karbala. Habibi ya Husain Habibi. Untuk menghibur Bunda Az-Zahra. Habibi ya Husain Habibi. Nur aini ya Husain sallallahu alaik wa ala syuhada'i baina yadaik tubtum wa tabatil ardu allati fiha dufintum وفزتم والله فوزا عظيما فيا ليتنا كنا معكم فنفوز والله فوزا عظيما ذاك المنى لو أن ذلك يحصل السلام على الحسين وعلى ابن الحسين وعلى
الحسين وعلى أصحاب الحسين ورحمة الله وبركاته. إخواني وأخواتي الأعزاء، أقول لكم جميعا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah, segala puji dan puja selalu harus kita hadirkan dalam diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana segala sesuatu terjadi berjalan karenanya. Tidak ada yang terjadi atau sesuatu itu bisa menjadi sebuah kenyataan, sesuatu itu tetap senantiasa terjadi kecuali karena izin Allah. Dan juga marilah kita membawa hati kita untuk selalu hadir dan melantunkan sholawat kepada Muhammad dan keluarga sucinya, karena sudah barang tentu tanpa pengorbanan, perjuangan, dan usaha yang mereka lakukan, darah, keringat, jerih payah, dan lain-lainnya semua mereka korbankan, tidak akan pernah kita menikmati nikmatnya Islam. Kita tidak akan pernah merasakan indahnya dan begitu nikmatnya agama yang sampai kepada kita saat ini. Saya akan memulai apa yang akan kita bicarakan pada malam hari ini dengan sebuah ayat yang mana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an di surat Ad-Dukhan ayat 38, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqnas samawati wal arda wa ma bainahuma la'ibin. Dan Allah juga berfirman di surat Al-Mu'minun ayat 115, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Afahasibtum annama khalaqnakum abatha wa annakum ilaina la turja'un. Shadaqallahul aliyyul azim. Dua ayat di atas menegaskan tentang apa keadaan dan situasi ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan alam semesta ini. Ayat pertama tadi yang saya baca di surat Ad-Dukhan ayat 38, Allah berfirman, "Wa ma khalaqnas samawati wal arda." Dan kami Allah tidak menciptakan langit dan bumi, wa ma bainahuma, dan apapun yang ada di dalamnya, yang ada di isinya, berarti bainas samawati wal ard itu segala sesuatu yang ada di dalam alam semesta ini. Bumi ini termasuk, rumah termasuk, tanah termasuk, pepohonan, hewan termasuk di dalam langit dan bumi. Begitu juga kita manusia kita ini juga termasuk apa-apa yang ada di antara langit dan bumi. Oleh karenanya kita juga termasuk dalam ayat ini. Jadi ketika Allah berkata bahwa kami tidak menciptakan alam semesta ini, langit dan bumi, serta semua yang ada di isinya, begitu juga kita yang di dalamnya. Apa kata Allah? Wa ma bainahuma la'ibin. Kita tidak menciptakannya main-main. Jadi Allah di sini ingin menegaskan bahwa alam semesta dan segala yang ada di dalamnya itu tidak diciptakan untuk main-main. Wa ma bainahuma la'ibin. Berarti di sini menunjukkan dan menandakan Allah ingin menyampaikan sesuatu yang serius dalam hidup ini, agar umat ketika itu serius. Yang mana surat Ad-Dukhan ini turunnya ketika Allah menegur para kaum kafir yang mereka merasa bahwa mereka ini berkuasa di dunia ketika itu dengan kekuatan, harta, dan martabat mereka. Namun Allah menegur mereka melalui lisan suci Ar-Rasul sallallahu alaihi wa alihi bahwasanya kami Allah itu tidak menciptakan
alam semesta berserta semua yang ada di isinya itu la'ibin, tidak untuk bermain-main. Dan di surat Al-Mu'minun ayat 115 Allah juga berfirman yang konteksnya hampir sama. Ketika Allah SWT berfirman, afahasibtum, apakah kalian mengira? Jadi ini khusus langsung khitobnya atau yang diajak bicara adalah umat manusia ketika itu. Afahasibtum, apakah kalian mengira, kata Allah, annama khalaqnakum abatha, bahwasanya kami Allah menciptakan kalian manusia ini abatha, main-main atau sia-sia. Atau kalau bahasanya anak muda sekarang iseng. Ya, tahu iseng ya. Jadi karena Allah itu tidak ada kerjaan, akhirnya nyiptakan manusia. Nah, alam semesta ini apakah kalian kira Allah menciptakan ini untuk main-main atau hal sia-sia atau hal iseng? Lalu Allah memberi ultimatum setelahnya. Wa annakum, dan apakah kalian juga mengira bahwasanya kalian ilaina la turja'un, tidak akan kembali kepada kami. Nah, di sini berarti ada satu pemahaman yang bisa kita ambil. Di awal Allah menegaskan bahwa alam semesta ini tidak diciptakan untuk sia-sia. Berarti bukan tanpa tujuan. Dan di akhir ayat Allah memberi ultimatum, di akhirnya, kesimpulan akhirnya di bagian terakhir dalam ayat itu Allah mengatakan wa annakum ilaina la turja'un. Dan apakah kalian juga mengira kalian tidak bakal kembali nanti kepada kami Allah? Berarti di sini Allah ingin menegaskan ada sesuatu yang mana ketika kita kembali nanti itu harus kita pertanggungjawabkan. Kalau enggak mungkin Allah, loh kalian enggak ngira nanti bakal balik ke saya ta? Ibarat ketika ada orang diberi kerja oleh seseorang, disuruh pergi ke satu tempat. Tolong belikan sesuatu, lalu kembali kepada saya. Kembali ya, jangan sampai enggak kembali. Berarti apa? Sesuatu yang dilakukan, yang dititipi itu harus kembali juga. Karena apa? Ada penekanan kembali. Aku mau ngambil tadi yang saya titipkan itu. Nah, di sini Allah Subhanahu wa taala menegaskan bahwa apakah kalian mengira alam semesta ini atau kalian manusia diciptakan itu main-main atau sia-sia dan kalian tidak akan kembali kepada kami Allah. Berarti ketika kita kembali harus ada sesuatu yang kita pertanggungjawabkan. Nah, kita akan berangkat dari sini dan melalui Abi Abdillah Al-Husain alaihi afdhalus salati wassalam beserta para sahabat dan keluarganya, kita akan berusaha memahami dan menyelami apa sebenarnya yang harus kita lakukan dalam kehidupan ini. Sebelum kita masuk, saya ingin memberikan sedikit muqaddimah atas apa yang harus kita pahami sebelum kita menyelami apa yang dilakukan oleh Abi Abdillah Al-Husain alaihi salatu wassalam. Yang mana mari kita sedikit merenung, kita melihat tentang sebenarnya peristiwa apa yang dihadapi oleh Abi Abdillah Al-Husain alaihi salatu wassalam. Dan perlu kita ketahui juga bahwa seorang imam yang berjuang itu bukan cuman Imam Husain. Seluruh utusan Allah mulai Adam sampai Khatam sallallahu alaihi wa alihi dan dilanjutkan oleh para wasinya mulai Amiril Mukminin Ali bin Abi Thalib alaihi afdhalus salati wassalam dan sampai sosok yang kita nanti sekarang ini kehadirannya Al-Imam Al-Mahdi ajjalallahu taala farajahu syarif, itu semua mereka berjuang dengan maksimal. Mereka melakukan dan mengkerahkan segala sesuatu yang mereka mampu untuk memperjuangkan umatnya.
Kita akan sedikit melihat Ar-Rasul sallallahu alaihi wa alihi. Nabi besar kita, sosok manusia yang tiada tara dan tiada duanya. Muhammad sallallahu alaihi wa alihi. Ar-Rasul ini sosok yang sangat luar biasa. Bahkan kalau kita baca sejarah, sebelum beliau diutus atau diumumkan sebagai pembawa risalah, sebelum beliau menerima wahyu, sebelum beliau mengumumkan kepada umat manusia bahwa aku adalah utusan Allah, itu beliau sudah dikenal sebagai Muhammad Al-Amin, Muhammad yang terpercaya. Jadi Ar-Rasul sallallahu alaihi wa alihi ini bahkan sebelum beliau mendeklarasikan kenabian itu, beliau sudah atau adalah sosok yang luar biasa. Yang mana Allah Subhanahu wa taala itu berarti tidak memberikan risalah ini kepada orang yang tidak tepat. Allah pasti memberikan risalah ini kepada sosok-sosok yang memang tepat untuk mengemban amanat itu. Jadi yang pertama, poin pertama yang perlu kita ketahui bahwa para nabi, para rasul itu bukan kebetulan. Terkadang biasanya kadang ada orang yang sempat berpikir, enak ya nabi disucikan ya. Enak nabi maksum. Pasti masuk surga. Lah kita melawan hawa nafsu, keinginan, dan lain-lainnya dalam kesulitan, kita berjuang. Nah, yang perlu kita ketahui bahwa para nabi, para rasul, para imam, mereka juga berjuang. Mereka juga memaksimalkan upaya mereka untuk menjadi hamba terbaik. Nah, Ar-Rasul ini, kalau kita lihat nabi-nabi sebelumnya, itu ketika sudah mentok sama umatnya itu, atau ketika umatnya sudah keterlaluan itu, Allah menawarkan mau diadab sama mereka ini. Tapi Ar-Rasul sallallahu alaihi wa alihi, bentuk kesempurnaan manusia, ketika kaum kafir ketika itu melemparinya dengan kotoran, menghinakan Ar-Rasul dan lain-lainnya, banyak kan perilaku-perilaku buruk yang diterima oleh Ar-Rasul sallallahu alaihi wa alihi, sehingga malaikat datang, wahai Muhammad, kalau engkau mau tak balikkan gunung ini untuk orang-orang yang kurang ajar kepadamu itu. Kalau Nabi seandainya memilih, boleh enggak? Yang nawarkan ini bukan tim marketing dari perusahaan tertentu, enggak. Yang menawarkan ini malaikat. Berarti adalah utusan Allah. Menawarkan apa? Kalau kamu mau, tak balikkan gunung ini untuk menghancurkan atau membinasakan orang-orang yang kurang ajar kepadamu, wahai Muhammad. Tapi apa kata Rasulullah? Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, hidayahilah kaumku. Mereka ini orang yang enggak tahu. Allahu Akbar. Ini kelembutan dan kebesaran hati Ar-Rasul sallallahu alaihi wa alihi. Coba sekarang kita bayangkan ya. Kita jalan, kita ini kan bukan siapa-siapa ya. Kita jalan, tiba-tiba ada orang-orang ngelempari kotoran ke wajah kita atau ke tubuh kita. Apa yang terjadi? Kira-kira apa yang terjadi? Apa? Carok. Ribut pasti sudah kan? Carok pasti sudah. Bisa jadi berawal dari lemparan kotoran, berakhir dengan pertumpahan darah. Tapi ini Ar-Rasul sallallahu alaihi wa alihi. Ini
manusia yang mengagungkan dia bukan orang lain saja. Allah Subhanahu wa taala sampai berkata, "Wa innaka la'ala khuluqin 'azim." Engkau ini pada puncak budi pekerti yang tinggi. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Telah kami berikan kepada kalian seorang rasul yang menjadi suri tauladan. Jadi Ar-Rasul ini sudah punya kedudukan di sisi Allah, bukan hanya di sisi manusia. Tapi kita bayangkan, perlakuan umat sebegitunya kepada dia, tapi dia, Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Jadi kita tidak heran bahwa pada akhirnya didikan dari Ar-Rasul ini, Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib juga orang yang luar biasa. Mungkin kita tahu perang Khandaq ketika kaum muslimin ketika itu menggali parit agar pasukan musuh tidak bisa menghampiri tempat mereka. Tapi ada beberapa orang-orang di sana yang memiliki kuda-kuda tertentu, pendekar-pendekar ketika itu bisa melompati parit yang digali itu. Di antaranya Amr ibn Abdi Wud menantang umat Islam ketika itu. Hal min mubaris, ada yang berani enggak sama aku? Ditantang ini. Kalau kita ditantang kan harga diri sudah, wah ini merendahkan, harus dihabisi. Tapi ketika itu yang nantang bukan sembarang orang. Barisan kaum muslimin yang berbaris di belakang Rasul itu tahu siapa orang ini. Mereka pun tahu apa akibatnya ketika memilih maju untuk melawan orang ini. Semua orang diam. Ana ya Rasulullah, kata Imam Ali. Disuruh turun. Tanya lagi Rasul, ada ndak yang mau membela agama? Ana ya Rasul. Sampai ketiga kali, ana ya Rasulullah. Akhirnya beliau melawan Amr ini. Amr ini dengan sombongnya, karena yang maju adalah anak muda ketika itu, turun dari kudanya, kaki kudanya dipotong. Kuda yang bisa lompat itu, melewati parit itu dipotong kakinya. Ingin membawakan pesan bahwa cuman anak muda yang melawanku. Tapi pada akhirnya Ali bin Abi Thalib juga melakukan hal yang sama terhadap apa yang ia lakukan kepada kudanya. Ketika Amr ini sudah jatuh dan Imam Ali ingin membunuhnya, orang yang kotor ini sempat meludahi Amirul Mukminin. Kira-kira kita ini kalau lagi carok sama orang, sudah kita duduki orangnya ini, tinggal dihajar saja, terus orangnya ngeludahin kita, apa yang kita lakukan? Langsung sudah. Tapi Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib ini didikan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, bangun ketika habis diludah itu bangun, berjalan-jalan sejenak, baru kembali lagi ke Amr ini. Ditanya, kenapa engkau meninggalkan aku? Apa kata Amirul Mukminin? Aku enggak mau membunuhmu karena hawa nafsu atau emosiku kepadamu, karena engkau telah meludahiku. Karena yang aku perjuangkan ini fisabilillah, karena Allah, qurbatan ilallah, bukan kepada diriku. Aku tidak mau melakukan sesuatu untuk diriku. Yang aku lakukan hanyalah untuk Allah. Oleh karenanya aku tidak mau membunuhmu karena ada emosi dalam diriku. Ali bin Abi Thalib, Fatimatus Zahra, wanita yang luar biasa. Al-Hasan, sosok yang sangat luar biasa.
Kita bayangkan umat ketika itu, Rasul ini sudah sering berkata bahwa Al-Hasan wal Husain imaman in qama au qa'ada. Dua orang ini adalah imam atau pemimpin ketika mereka berdiri atau duduk. Maksudnya apa? Ketika mereka dapat titah khilafah ataupun mereka tidak dapat titah khilafah, ketika itu mereka berdua adalah pemimpin. Al-Hasan wal Husain sayyidai syababi ahlil jannah. Ini Rasul yang bicara loh ya. Dan kita perlu tahu ketika Rasul yang bicara itu kan kita yakin bahwa tidak ada yang dikatakan kecuali wahyu. Wa ma yantiqu anil hawa. Al-Quran yang mengatakan. Rasul ini tidak pernah berbicara dari hawa nafsunya. In huwa illa wahyun yuha. Jadi ketika Rasul ini berbicara itu dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, Rasul ini bilang bahwa dua orang ini Al-Hasan wal Husain imaman, adalah dua pemimpin. Dapat titah khilafah ataupun tidak pemimpin. Mereka berdua adalah sayyidai syababi ahlil jannah. Pemimpin penghulu pemuda surga. Tapi tahukah kita apa yang terjadi ketika Imam Hasan berdamai dengan Muawiyah ketika itu? Orang-orang yang mengaku cinta kepada Rasul ini memberikan salam kepada beliau seperti ini. Assalamualaikum ya mudhillal mu'minin. Salam atasmu wahai orang yang menghinakan orang beriman. Ajib. Aneh. Umat Muhammad mengalami permasalahan dalam diri mereka. Belum lama mereka mendengar siapa Al-Hasan. Tapi ketika beliau melakukan sesuatu, mereka mengatakan bahwa Al-Hasan adalah orang yang menghinakan orang mukmin. Sampai pada akhirnya Abi Abdullah Al-Husain alaihi Abdullah salatu wassalam, yang mana kita akan mengambil atau menyelami apa yang beliau jalankan hingga kita bisa mendapatkan poin bahwa kalau memang hidup ini bukan main-main, hidup ini bukan diciptakan atau dijalankan untuk hal yang sia-sia, lantas apa yang kita hadapi dan apa yang perlu kita lakukan. Karena jangan sampai kita mengetahui sesuatu itu serius, tapi kita nggak tahu apa yang harus kita lakukan. Al-Husain ini sosok yang sangat luar biasa. Kita bayangkan cucu Rasulullah diperintahkan untuk dibunuh oleh penguasa zalim ketika itu, Yazid ibni Muawiyah alaihi la'inallah. Walaupun Al-Husain bergelantungan atau memeluk Ka'bah. Oleh karenanya musim haji ketika itu. Tapi Al-Husain meninggalkan Makkah. Yazid memerintahkan bunuh Al-Husain walaupun ia memeluk atau bergelantungan di dinding Ka'bah. Haji. Ka'bah ini kiblatul muslimin, tempat seluruh orang Islam mengarah, tempat seluruh umat Islam menuju. Orang yang ketika itu mengambil titah khilafah, mengaku dirinya sebagai Amirul Mukminin, mengaku dirinya sebagai orang yang memimpin seluruh orang beriman, memerintahkan untuk membunuh orang yang sudah dikatakan oleh Rasul bahwa orang ini adalah pemimpin penghulu pemuda ahli surga, orang ini adalah pemimpin walaupun ia duduk atau berdiri, diperintahkan untuk dibunuh walaupun ada di Ka'bah. Karena kita tahu salah satu hukum ketika berada di Masjidil Haram, kalau orang umroh atau haji aja, atau mungkin yang ada yang sudah pernah ke sana, kita enggak boleh kan bunuh serangga. Lagi umroh, terus ada nyamuk gitu, enggak boleh, kafaroh kalau kita membunuh nyamuk itu. Ini kita bayangkan
orang yang mengaku sebagai pemimpin umat Islam ketika itu memerintahkan umat Muhammad untuk membunuh cucu Muhammad, yang mana cucu itu telah diberikan titah oleh Muhammad SAW sebagai pemimpin pemuda ahli surga. Walaupun cucunya ini berada di dinding Ka'bah, bunuh ia. Walaupun perintahnya seperti itu, tapi sayangnya umat Muhammad ketika itu mayoritas diam, bungkam, tutup mulut. Bahkan sebagian ada yang mengiyakan apa yang diperintahkan itu. Untuk apa? Untuk imbalan dari Yazid, untuk harta, untuk dunia. Kita ini saat ini memperingati Al-Husain, menangis untuk Al-Husain, menepuk dada untuk Al-Husain. Bahkan kita rela setiap malam 10 malam. Biasanya mungkin jam segini sebagian dari kita sudah ada yang istirahat. Jam 8, jam 9 kita sudah di kamar. Atau mungkin kita, sebagian dari kita di rumah dengan tehnya, dengan kopinya, dengan rokoknya. Tapi ketika masuk bulan Muharram, kita ini memilih untuk duduk, untuk tepuk dada, untuk nangis. Padahal kita tidak ada yang pernah dengar suaranya Imam Husain. Kita tidak pernah melihat wajah Al-Husain, tidak pernah mendengar suara Al-Husain. Bila ini umat ketika itu, sebagian dari mereka itu masih pernah mendengar suara Rasulullah SAW. Mereka memilih diam. Aneh. Berarti ada permasalahan yang perlu kita cari tahu masalahnya. Karena apa? Saat ini kita di masa penantian Al-Imam Al-Mahdi ajalallahu ta'ala farajahu syarif. Dan kita tahu bahwasanya para imam, mulai dari Amirul Mukminin sampai Al-Imam Al-Hasan Al-Askari alaihi mafdullah salatu wassalam, itu semuanya kalau enggak dibunuh diracun. Kalau enggak dibunuh diracun. Berarti orang-orang ketika itu bermasalah semua. Bagaimana mereka bisa membunuh orang-orang semulia itu? Ada masalah pada diri mereka. Oleh karenanya kita saat ini, kalau kita tidak berusaha untuk menyadari apa kewajiban dan tanggung jawab serta tugas kita, jangan sampai ketika Al-Imam Al-Mahdi ajalallahu ta'ala farajahu syarif muncul, kita juga termasuk orang-orang yang akhirnya diam atau bungkam. Imam Husain akhirnya berangkat meninggalkan Mekah menuju Kufah karena adanya panggilan dari orang-orang Kufah ketika itu. Mengutus utusannya Muslim Ibn Aqil menuju Kufah, dan ternyata benar. Ada banyak orang yang siap menyambut panggilan wahai Husain. Ditulis surat oleh Muslim, dikirim ke Imam Husain, untuk Imam Husain akhirnya, ayo segera datang ke sini. Di sini orang-orang menunggumu wahai Husain. Ditunggu Imam Husain ketika itu. Menerima surat dari Muslim, berangkat Imam Husain menuju Kufah. Dan perlu kita tahu bahwa sebelum sampai ke Karbala, yang mana yang bersama Imam Husain itu tidak lebih dari 100 orang, itu Imam Husain sempat bersama rombongan yang mana jumlah rombongannya sempat mencapai sekitar 1000 orang. Dalam riwayat dikatakan sebelum akhirnya berakhir rombongan kafilah Al-Husain itu hanya 100 orang, dikatakan sempat mencapai 1000 orang. Berarti lebih banyak dari 900 orang pergi
meninggalkan Al-Husain di tengah-tengah perjalanan. Padahal sebelumnya sempat. Berarti ada sesuatu yang terjadi. Kenapa kok orang-orang bisa pergi? Selanjutnya, salah satu panglima tertinggi pasukan Ibn Ziyad itu adalah Umar ibn Sa'ad. Yang mana Umar bin Sa'ad ini begitu awal diberikan tawaran oleh Ibnu Ziyad, bawa kamu dan pasukanmu ke Pung Al-Husain, kalau dia tidak mau taat, bunuh dia. Pertama kali Umar bin Sa'ad minta waktu, tolong kasih saya waktu. Kata Ibn Ziyad, loh kalau kamu tidak mau, kekuasaanmu di kota Rai itu bakal aku ambil. Nggak bakal jadi gubernur Roy kamu. Dihadapkan oleh dua pilihan. Membunuh Al-Husain, tapi dia dapat kedudukan atau kekuasaan di salah satu kota, di kota Rai ketika itu, atau meninggalkan untuk membunuh Al-Husain karena Al-Husain adalah cucu Rasulullah dan ia benar-benar tahu siapa Al-Husain. Akhirnya bingung Umar bin Sa'ad ini, kembali ke tempatnya. Berbicara dengan beberapa kerabatnya, apa yang harus saya lakukan? Orang-orang di sekitar Umar bin Sa'ad ketika itu bilang, loh bener kamu ini mau membunuh Al-Husain? Serius kamu mau membawa pasukan untuk membunuh cucu Rasulullah? Kamu nggak bercanda tak? Di perkumpulan itu, awalnya Umar bin Sa'ad sampai pada satu kesimpulan, ya sudah, aku tidak mau berangkat untuk membunuh Al-Husain. Tidak mau bawa pasukan menuju Karbala, tidak mau. Akhirnya kembali ke Ibnu Ziyad. Keluar dari istana, tiba-tiba dia menyuruh pasukannya siap-siap dan berangkat menuju Karbala. Untuk apa? Untuk mengepung Al-Husain. Jadi sebelumnya Umar bin Sa'ad ini ketika duduk bersama beberapa kerabatnya sudah punya keputusan tidak mau untuk membawa pasukan menuju Karbala. Tapi pada akhirnya berangkat. Ini dua keadaan yang hampir sama. Yang awal tadi, keadaan pertama Imam Husain sempat bersama 1000 orang sampai di Karbala, riwayat paling banyak mengatakan 100 orang. Umar bin Sa'ad ini ketika diperintahkan untuk membunuh Al-Husain, berangkat bersama pasukannya, awalnya tidak mau. Bahkan ketika ia telah berbicara dengan beberapa kerabatnya, sampai pada keputusan bulat, aku tidak akan menyerang atau membawa pasukan menuju Karbala untuk mengepung Al-Husain. Keluar dari istana, disuruh siap-siap pasukannya untuk berangkat ke Karbala. Keadaan pertama tadi yang awalnya Imam Husain ini sudah punya banyak, hilang. Yang kedua, yang awalnya orang-orang ini tidak mau untuk menyerang Al-Husain, akhirnya jadi mau untuk berangkat. Kita ambil satu momen lagi. Jadi momen pertama sudah ada tadi ya. Momen pertama adalah momen Al-Husain bersama rombongannya yang sempat banyak terus berkurang. Momen kedua Umar bin Sa'ad yang awalnya tidak mau mau membawa puluhan ribu pasukannya menuju Karbala. Momen yang ketiga, kita semua tahu bahwa orang pertama yang mengepung Al-Husain adalah pasukan dari Al-Hur ibn Yazid Ar-Riyahi. Mengepung Al-Husain. Awal kali pasukan mereka sampai mengepung pasukan Al-Husain ini, apa yang diperintahkan oleh Al-Husain? Kasih mereka semua ini minum. Kuda-kudanya, pasukannya ini kasih minum, kesian, perjalanan jauh mereka ini. Tapi tidak lama setelah itu, apa yang dilakukan oleh Al-Hur dan pasukannya?
menghalangi Al-Husain dan pasukannya serta keluarganya untuk mengambil minum. Jadi Al-Hur sama pasukannya ini awalnya begitu mereka sampai disambut oleh Imam Husain, pasukannya bahkan kuda-kudanya diberi minum. Tapi tidak lama berselang keadaan berubah. Ketika pasukan Al-Husain mulai kehabisan air, pasukannya Al-Hur melarang jangan sampai Husain, pasukan serta keluarganya mengambil air. Tapi ketika 10 Muharram, Al-Hur bersama anaknya tiba-tiba keluar dari barisan musuh. Peperangan sudah berjalan. Sebagian orang telah terbunuh. Tiba-tiba Al-Hur dan anaknya keluar dari pasukan musuh dengan penutup wajahnya menuju ke Abi Abdillah al-Husain. Sampai turun dari kuda, minta apakah mungkin aku untuk kembali? Adakah pintu taubat yang masih bisa untuk aku dapatkan? Masih adakah pintu taubat yang terbuka untukku? Disambut oleh Abi Abdillah al-Husain dan akhirnya orang yang sempat mendapat minum dari Al-Husain sampai ia mencegah Al-Husain untuk minum berada di salah satu komandan pasukan musuh, tiba-tiba menuju Al-Husain. Ini ada 3 situasi yang berbeda. Yang 2 ini sama-sama akhirnya bertentangan dengan Al-Husain, tapi satu situasi ini akhirnya membuat satu orang bersama anaknya menuju Al-Husain. Walaupun tidak banyak, tapi ada yang akhirnya menuju Al-Husain. Nah, di sini kita bisa kupas apa sebenarnya letak kita untuk kita ini tidak main-main dalam hidup kita. Semua yang untuk momen pertama atau kejadian pertama tadi itu, ketika orang-orang akhirnya meninggalkan Al-Husain itu, karena Al-Husain menyampaikan pada mereka, barang siapa yang bersamaku, kalian akan gugur, akan syahid. Dan yang tidak bersamaku, tidak akan meraih kemenangan, kata Al-Husain. Man lahiqa bi ustushhid wa man lam yalhaq bi lam yadrikil fath atau lam yughlabil fath. Tidak akan mencapai atau mendapatkan kemenangan. Tapi yang bergabung gugur. Karena urusannya sama nyawa, orang-orang ini mikir, oh masih ada pekerjaan yang belum saya selesaikan. Oh, masih ada istri sama anak-anak. Oh, masih dan lain-lainnya akhirnya bubar. Meninggalkan Al-Husain. Karena apa? Al-Husain membuka sebuah fakta, yang bergabung bersamaku gugur. Dan yang tidak bersamaku tidak akan menang. Jadi mereka memilih untuk tidak mendapatkan kemenangan sama sekali. Karena apa? Yaitu, oh rumah ya apa? Kuda gimana? Sawah gimana? Kebun kurma gimana? Kalau saya mati siapa yang ngurus? Dan mereka tidak berpikir, jika akhirnya Al-Husain gugur, siapa yang mengurus umat ini? Seakan-akan mereka merasa keberadaan mereka di dunia ini lebih dibutuhkan daripada keberadaan Al-Husain. Umar bin Sa'ad, kenapa yang awalnya ia tidak mau akhirnya menjadi mau? Ia mulai ketakutan, kehilangan kekuasaan di kota Rai ketika itu. Akhirnya dia berpikir, siapa tahu saya sudah bawa pasukan saya ke sana, terus saya bisa
menjadi penengah antara Imam Husain sama Ibnu Ziyad, akhirnya tidak jadi perang. Jadi saya tidak bunuh Imam Husain, saya juga dapat kekuasaan di kota Rey. Intinya dia tidak mau bersikap tegas terhadap kehidupannya. Tidak mau memilih di mana berpihak. Abu-abu. Dia tidak mau kepada Ibn Ziyad karena tahu siapa yang dibunuh, dan dia juga tidak mau untuk meninggalkan hal itu. Karena apa? Kekuasaan hilang nanti, harta hilang. Tapi kalau kita lihat Al-Hur, apa yang dia lakukan? Al-Hur ini selalu mempertimbangkan, benar tak aku ini merangi Imam Husain? Apakah hal yang saya lakukan ini adalah kebenaran? Apakah kalau saya begini nanti di akhirat saya juga senang? Sampai akhirnya ia dapat satu keputusan, kalau aku tetap di sini, aku akan mendapatkan kesengsaraan abadi. Mungkin aku menang, mungkin aku dapat harta. Tapi aku akan berakhir nanti pada kesengsaraan abadi. Akhirnya ia memutuskan, ini hal sederhana. Daripada saya sengsara abadi di neraka, jelas-jelas membunuh sosok atau orang yang telah dikatakan oleh Ar-Rasul bahwa orang ini pasti di surga, mending saya mati. Mending saya gugur. Tidak apa-apa untuk saya gugur. Sekarang kita di malam 9 Muharram, yang mana di malam 9 itu biasanya banyak yang menisbatkan untuk Aliul Akbar, putra Al-Husain. Aliul Akbar ini ketika perjalanan menuju Karbala, setelah Imam Husain mengumumkan kepada para pengikutnya yang 1000 orang tadi itu bahwa kita akan mati kalau berjuang bersama, yang akhirnya orang-orang bubar tadi, putra Al-Husain ini datang menuju Al-Husain. Abata, wahai ayahku, alasna alal haqq, bukankah kita ini berada dalam kebenaran? Walaupun kita gugur, tapi kita dalam kebenaran kan? Imam Husain menjawab, bala ya waladi, benar, kita dalam kebenaran. Idzan la nubali, kalau kita benar enggak peduli. Enggak peduli atas apa? Waqa'na 'alal maut am waqa'al mautu 'alaina. Kita yang mendatangi kematian atau kematian yang mendatangi kita, enggak peduli. Yang penting kita dalam kebenaran. Kita di posisi yang tepat. Enggak peduli saya mati. Ini adalah beberapa hal yang terjadi dalam diri manusia. Dan kita pun dalam kehidupan ini pasti juga mengalami hal yang sama. Kita memang sekarang tidak berada di medan peperangan. Kita berada di rumah kita masing-masing. Kita bersama keluarga kita. Kita bersama tetangga dan saudara kita. Kita bersama masyarakat di sekitar kita. Namun kita punya kewajiban. Kita punya taklif. Kita punya tanggung jawab. Apa tanggung jawab kita? Tanggung jawab kita ketika Al-Husain di sana, revolusi Al-Husain itu menjelaskan, mengumumkan dan ingin menyampaikan kepada manusia apa pesan Al-Husain itu? Pesan Al-Husain itu di awal Al-Husain mengatakan, "Mithli la yubayyi' mithlah." Orang sepertiku tidak akan membaiat orang seperti Yazid. Apalagi yang dikatakan Al-Husain, uridu an amura bil ma'ruf wa anha 'anil munkar. Aku ingin menegakkan yang ma'ruf, aku ingin mencegah yang mungkar. Apalagi yang dikatakan Al-Husain, kharajtu li talabil islah fi ummati jaddi Rasulillah. Aku keluar untuk mencari islah
pada umatku Rasulullah, pada umat Rasulullah kakekku. Aku ingin membenarkan mereka. Karena apa? Berarti saat itu umat Muhammad sudah pada arah yang salah. Ketika mereka mau taat dengan Yazid, ketika mereka mau membaiat Yazid, yang mana ketika itu Yazid tidak main-main. Siapapun yang menolak untuk berbaiat padanya, bunuh. Siapapun yang menolak baiat, bunuh. Intinya apa? Semua orang harus berbaiat padaku. Semua orang yang hidup harus dalam kendali dan kuasaku. Al-Husain menolak itu. Apalagi Al-Husain dan semua orang ketika itu benar-benar tahu siapa Yazid. Berarti tanggung jawab kita adalah melanjutkan perjuangan Al-Husain. Jangan sampai kekejian merajalela. Setidaknya tanggung jawab utama kita adalah diri kita. Kita mulai dari diri kita. Di suatu saat Ar-Rasul itu pernah menyambut orang-orang yang pulang dari perang. Apa kata Ar-Rasul? Marhaban biqaumin, selamat datang bagi suatu kaum. Disambut oleh Ar-Rasul. Jadi orang ini habis perang, datang menuju Rasul disambut. Marhaban biqaumin qadau jihadal asghar. Selamat datang bagi kaum yang telah menyelesaikan jihad yang kecil. Wa baqiya alaihim jihadul akbar, dan tersisa bagi mereka jihad yang paling besar. Orang-orang bingung ketika itu, ya Rasulullah, kita ini pergi perang, pulang bisa enggak punya tangan, bisa enggak punya kaki. Ada yang pergi perang, pulang tinggal nama, sudah wafat dan dikubur. Ada yang kembali cacat. Kenapa engkau bilang bahwa yang kita lakukan ini adalah jihad yang kecil dan kita masih punya tanggung jawab jihad yang besar? Wa ma jihadul akbar? Apa jihad yang besar itu ya Rasulullah? Kata Rasul, jihadun nafs, jihad untuk melawan diri sendiri. Ketika kita ditanya, kenapa ketika itu Al-Husain terasingkan? Al-Husain hanya bersama segelintir orang. Kemana mayoritas orang itu? Mayoritas orang ketika itu gagal dalam jihadun nafs. Kemana umat Muhammad? Umat Muhammad gagal untuk melawan diri mereka sendiri. Kemana umat Muhammad? Umat Muhammad lebih mementingkan diri mereka daripada kebenaran. Kemana umat Muhammad? Umat Muhammad lebih mementingkan rumah dan perut mereka daripada apa yang akan menimpa anak cucu mereka. Kita bayangkan kalau Imam Husain tidak bangkit, Yazid berkuasa, khalifah yang duduk di posisi tempat tertinggi umat Islam, minum khamr terang-terangan, main wanita terang-terangan, membunuh orang terang-terangan. Kira-kira apa yang terjadi kepada umat Muhammad setelah itu jika Al-Husain tidak bangkit? Dan itulah tanggung jawab kita. Sekarang dunia mengalami banyak permasalahan. Mulai dari feminisme, untuk bagaimana caranya orang perempuan itu isunya diangkat. Isu jilbab diangkat. Perempuan juga boleh bebas. Pergaulan anak-anak kita sekarang terancam. Media sosial begitu beratnya untuk mengganggu kesehatan dan kesalehan anak cucu kita. Oleh karenanya, tanggung jawab kita adalah kita didik diri kita. Kita didik keluarga kita. Kita kenalkan diri kita, pasangan kita, anak kita, cucu kita kepada Al-Husain. Kenapa sosok ini rela mengorbankan jiwanya? Kenapa anak muda seperti Aliul Akbar, seperti Al-Qasim rela untuk mengorbankan jiwa mereka?
Kenapa mereka begitu gigihnya walaupun untuk mati? Mereka rela menghampiri kematian. Kenapa mereka sampai seberani itu? Tidak gentar menghadapi kematian. Kenapa Al-Husain juga membawa bayinya dan bayinya itu pun gugur? Kenapa semua itu terjadi dan mereka tetap tanpa gentar? Walaupun mereka melihat ini bagian terakhir, kita bisa bayangkan pasukan Imam Husain itu tidak sampai 100 orang. Pasukan musuh itu 30.000 orang paling sedikit. Dan mereka itu dalam riwayat dikatakan ketika mereka berbaris, itu panjang pasukannya itu sekitar 5 kilometer. Jadi di hamparan padang pasir Karbala itu sejauh mata memandang itu pasukan musuh semua. Panjangnya itu di dalam riwayat dikatakan sampai 5 kilometer. Kita bayangkan orang 100 ada 30.000 orang, panjangnya sampai hampir 5 kilometer, tidak gemetar. Tidak takut, tidak mundur, tidak berpikir ulang. Bahkan ketika malam Al-Husain menyampaikan, mereka cuma mau aku, yang lain pulang nggak apa-apa. Mereka nggak mau pulang. Di antara mereka ada yang berkata, wahai Husain, kalau seandainya aku hidup, aku dibunuh, badanku dibakar, abuku diterbangkan, dihidupkan lagi, dibunuh lagi, dibakar lagi, dilakukan seperti itu 70 kali, 100 kali, 1000 kali, enggak apa-apa, aku enggak bakal meninggalkan kamu. Ini menandakan betapa besarnya tanggung jawab kita dalam kehidupan. Al-Husain mengemban amanat untuk menyampaikan kepada kita bahwa hidup ini kita butuh berjuang. Hidup ini kita bukan main-main. Kita perlu mendidik diri kita perlu mendidik anak cucu kita. Kita perlu sampaikan pada hati dan jiwa-jiwa mereka tentang betapa pentingnya kita memegang kebenaran. Dan jangan sampai kita takut ketika kita berada di posisi kebenaran. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita taufik, inayah dan hidayahnya untuk kita selalu bersama Al-Husain, selalu bersama Al-Abbas, selalu bersama Al-Akbar, Al-Qasim dan seluruh sahabat Al-Husain. Semoga Allah juga memberikan taufik kepada kita untuk kita sempat menyelesaikan majelis-majelis Muharram kita sampai puncaknya pada hari 10 hari Asyura untuk Abi Abdillah Al-Husain. Dan juga semoga Allah Subhanahu wa taala memperkenankan kita untuk memberikan taufik dan kemampuan kepada kita untuk berziarah kepada Abi Abdillah Al-Husain, memegang Dzarih Al-Husain, memandang kubah emas Al-Husain, bertawassul dari dekat kepada Al-Husain. Dan semoga Allah juga memberikan kita syafaat Muhammad wa alu Muhammad. Allahumma inna nashku ilaika faqda nabiyina salawatuka alaihi wa alihi wa ghaibata waliyina wa kathrata aduwina wa qillata adadina wa shiddatal fitani bina wa tadahura zamani alaina fasalli ala Muhammadin wa alihi wa a'inna ala dhalika bifathin minka tu'ajjiluh wa bidhurrin takshifuhu wa nasrin tu'izzuh wa sultani haqqin tudhiruh wa rahmatin minka tujallilunaha wa afiyatin minka tulbisunaha birahmatika ya arhamar rahimin wa sallallahu ala Muhammadin wa alihi at-tahirin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.